Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Vanessa Januar, mahasiswi kelas 2 BKIF NIM 23 Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di video ini saya akan melakukan praktik konseling dengan pendekatan psikoanalisis guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pendekatan dan teknik konseling. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang kakak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Tia Vanessa Januar. Nah, kakak bisa memanggil saya dengan sebutan kakak atau mbak, ya senyamannya kakak aja. Nah, ngomong-ngomong, namanya siapa ya? Nama saya Hilda Hilda. Saya bisa panggil mbak? Ya. Kalau Mbak Hilda itu asalnya dari mana? Dari Pemalang. Tapi sekarang domisilinya di sini. Oh, di sini ya. Nah, kalau Kak Hilda sebelumnya tahu rumah konseling dari mana ya? Dari teman. Ada di teman. Terus sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Belum. Berarti ini pertama kali ya Kak ya? Ya, kalau pertama kali saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Oke? Nah, proses konseling ini berupaya untuk membantu kakak memperkembangkan diri secara optimal. Nah, dalam konseling itu juga terdapat asas-asas yang perlu kita taati bersama ya Kak. Seperti yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, dalam sesi konseling, cerita kakak ini atau masalah kakak yang kakak ceritakan kepada saya akan terjamin kerahasiaannya, karena asas kerahasiaan itu ada dalam sesi konseling. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya mau tanya Mbak ini kesini datang ke rumah konseling memang dasar keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Keinginan sendiri ya, bagus. Karena memang dalam konseling lebih baik keinginan sendiri supaya lebih enak ya nanti ke depannya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan supaya berjalan dengan lancar sesi konseling kita sampai kita dapat meraih apa yang memang kita inginkan. Saya mohon untuk bekerja sama, terbuka ke saya, dan saya juga akan merahasiakan apa yang saya ceritakan. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, sebelum kita mulai proses konseling, kita harus menyepakati dulu ya Kak, untuk sesi konseling ini saya yang membuka 15 menit setiap pertemuan. Kita bisa melakukan sebanyak maksimal itu 8 pertemuan. Semoga di 8 pertemuan ini kita sudah mencapai keinginan kita itu ya Pak ya. Kalau untuk pertemuan dari ingin yang 2 kali pertemuan dalam satu pekan atau bagaimana? Yang 2 kali dalam satu pekan. Berarti biasanya hari apa aja? Hari Rabu dan hari Jumat. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita bertemu di hari Jumat ya. Kita jelas sudah mengerti ya tentang konseling dan kesepakatan kita ini. Iya, coba. Nah, sebelumnya saya mau bertanya tentang kenapa apa yang membuat Mbak Hilda ini datang ke rumah konseling. Saya tahu
Lalu ibunya yang memberitahu Mbak Hilda. Ya, saya tidak tahu apakah ibunya memang sengaja atau tidak memberitahu saya tentang anaknya yang sudah bertunangan. Mbak Hilda memang sebelumnya sudah pernah ketemu ibunya atau keluarga yang lainnya atau bagaimana? Saya dan kekasih saya masih tinggal di tempat yang tidak begitu jauh, Pak. Kami sudah bersama sejak sekolah dan kami memilih untuk menjalin hubungan saat kami sudah lulus sekolah. Jadi mungkin bisa dibilang Mbak Hilda itu sama kekasihnya itu tetangga gitu ya. Ya, Jadi sudah saling mengetahui keluarga, anggota keluarganya satu sama lain gitu ya, karena masih tetanggaan. Ya begitu ya. mantan saya memang meminta saya untuk berselingkuhan. Kita selama menjalin Jadi Mbak Hilda itu selama menjalin hubungan selama 4 tahun itu backstreet. Jadi tidak ada orang yang mengetahuinya ya. Oh iya. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Mbak, selama backstreet itu bagaimana Mbak dan kekasih menjalin hubungan? Maksudnya hubungannya bagaimana? Apakah baik? Terus komunikasi baik atau bagaimana? Setelah lulus sekolah, kami memilih untuk menjalin hubungan. Saat itu juga saya harus pergi melanjutkan pendidikan saya ke luar kota, sehingga saya harus LDR dengan mantan saya itu. Sampai di sini boleh saya rangkum ya Mbak, kalau saya salah bisa dibenarkan. Jadi Mbak dan kekasih Mbak itu sudah menjalin hubungan sejak 4 tahun ya, sejak lulus sekolah sampai sekarang, sampai kemarin. Nah, selama itu Mbak dan kekasih itu menjalani backstreet atau merahasiakan hubungan kalian ya begitu, dan kalian menjalankan hubungan dengan LDR, jadi jarak jauh gitu ya Mbak ya. Nah Mbak Hilda ini apakah merasa selama menjalani hubungan LDR itu baik-baik saja atau bagaimana? Saya merasa hubungan kita baik-baik saja, komunikasi juga lancar, tapi karena mantan saya itu memang sulit dihubungi dan akhirnya emosi juga terus-menerus saya hubungi. Memangnya Mbak Hilda itu sesering apa menghubungi kekasih Mbak itu? Mungkin setiap jam saya hubungi. Nah Mbak Hilda, kalau boleh tahu ya, kenapa Mbak Hilda itu ingin selalu menghubungi kekasih Mbak bahkan sampai 1 jam sekali? Itu karena saya takut jika dia sedang bersama perempuan lain, makanya saya menghubunginya seperti yang kata ipar saya lakukan. Jadi seperti itu. Maaf ya Mbak Hilda, apakah boleh saya meminta Mbak untuk menceritakan tentang keluarga Mbak Hilda dulu? Kan tadi katanya seperti kakak ipar Mbak Hilda ya, jadi saya minta untuk diceritakan sedikit tentang keluarga Mbak Hilda mungkin. Saya anak bungsu dari 2 saudara. Saya mempunyai kakak perempuan yang umurnya 10 tahun di atas saya. Orang tua saya sangat menjunjung tentang pendidikan, makanya saya dan kakak saya dituntut untuk melanjutkan sekolah di
kalau Mbak Hilda merasa bebannya terkurangi walaupun sedikit ya, karena kita juga baru melaksanakan sesi konseling ini pertama, artinya pertama kali ya. Jadi masih ada banyak pertemuan ke depannya. Saya sudah membuat catatan-catatan tentang Mbak Hilda. Nanti kita lanjutkan diskusi atau konseling kita di hari yang sudah kita tetapkan tadi ya Mbak, di jam yang sama. Ya baiklah, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Ya sama-sama Mbak Hilda. Semoga kedepannya kita selalu seperti ini ya waktunya. Mbak Hilda dengan terbuka, dengan rela